Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita semua dalam keadaan yang bersuka cita karena kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan sudah baik buat setiap kita. Mari sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini saat ini semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan kami undang Kau untuk hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar lawatan-Mu ya Bapa boleh memulihkan setiap kami ya Bapa. Biar ada terobosan yang baru Tuhan di Hope Church ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang masih ada dalam perjalanan Tuhan. Kau yang percepat setiap langkah mereka Tuhan Yesus. Biarkan mereka bisa berada di tempat ini, kami boleh memuji muliakan Nama-Mu bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji muliakan Nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah baik bagi kita. Berkat dan kasih setianya begitu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Katakan Kau Allah yang setia Tuhan. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menjambamu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Yesus segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Oh selamanya Tuhan, selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang setia Tuhan. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas? Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau setia. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas? Oh Yesus. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Terima kasih. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh dengan apa ku balas? Sebab Kau baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan selamanya. Oh, sebab Kau baik Yesus. Sebab Kau Allah yang setia.
sembah Kau Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Sebab nama-Mu besar Tuhan, sebab nama-Mu mulia, sebab Kau Allah yang layak disembah, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Oh haleluya. Yesus dahsyat, Yesus mulia. Sikiara la 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 bakais, hiara la 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 baka, hiara la 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 bakasa bakara la 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 bais. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang dahsyat. Sikiara la 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 baka Yesus, hiara la 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 bakais, hiara la 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 bakais. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkaulah Yesus Tuhan. Sikiara la 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 bakais. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh haleluya. Let us worship You Lord, let us worship You. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours forever. So here I bow, so here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours forever. So here I bow. Oh, to lift You high, Jesus. Oh, be glorified. Yes. Oh, Jesus. For all my life I am Yours forever. Oh, so here I bow. I bow to live. Sing Jesus, Jesus. You are glorified. Lord, for all my life I am Yours forever. Oh, so here I bow, Lord. Jesus, oh, be glorified. Oh, things. For all my life I am Yours forever. I am Yours, I am Yours forever. Oh, I am Yours, I am Yours forever. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Tuhan.
akan Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Waktu selanjutnya saya akan kepada Bapak Hendrik yang akan bawa kita dalam firman Tuhan. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Amin Yesus. Di dalam ibadah hari ini, Engkau baik buat kami semua. Dan kalau Engkau hadir, kami sungguh percaya setiap kami yang ada di ruangan ini merasakan kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Kami merasakan keindahan Tuhan. Kami merasakan kemuliaan dan keagungan-Mu di tengah kami. Kami rindukan Engkau hadir dalam kuasa firman, dalam kuasa roh, sehingga kami dijamah, kami diubahkan oleh Tuhan. Kami alami level up. Kami kejar yang lebih baik. Semua Tuhan, karena kuasa-Mu, firman-Mu dan roh-Mu bekerja saat ini di tengah-tengah kami. Karena itu dengan lapar dan haus kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Kami siap untuk diberkati. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin.
Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan. Saya mau say thank you untuk Pastor Nathan, Pastor Lina. Saya boleh melayani kembali di Hope Church. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita ada di bulan Januari dari tahun yang baru. Saya selalu ingat gitu ya, kalau di bulan Januari itu Pak Niko Nyoto Raharjo selalu declare seperti ini. Tahun 2024 akan lebih baik dari tahun 2023. Ya, selalu bilang begitu di awal bulan gitu. Nah, tentu itu bukan berarti kondisi dunia akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, belum tentu ya. Kondisi geopolitik, kondisi ekonomi belum tentu lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tapi itu adalah sebuah deklarasi iman yang saya percaya kita harus lakukan bagian kita supaya apa yang dideklarasikan lewat iman kita, itu janji Tuhan saudara ya. Tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap tahun gitu ya. Nah, siapa yang percaya kalau itu janji Tuhan dan itu pasti digenapi, boleh lambaikan tangan. Wow, haleluya. Nah, setiap janji Tuhan, coba lihat cerita di Alkitab semua, pasti melibatkan bagian kita. What are we going to do? Kita mau lakukan apa? Gitu ya. Nah, jadi biarlah janji Tuhan yang kita imani itu berpadanan dengan apa yang kita lakukan. Ya, ada janji, ada iman, dan ada tindakan, semuanya nyatu. Dan saya percaya itu yang Tuhan rindukan kita lakukan. Jadi kalau iman kita tahun ini lebih baik dari tahun lalu, saya bilang itu bukan sesuatu yang klise ya. Bukan sesuatu yang slogan gitu. Itu faith declaration ya, pernyataan iman. Kalau kita punya iman yang seperti itu, maka bagian kita tidak lebih, tidak kurang adalah mengejar yang lebih baik. Ya, katakan sama-sama, mengejar yang lebih baik. Itu tindakan kita karena kita percaya tahun ini akan lebih baik, gitu ya. Nah, coba kita lihat firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 13 dan ayat 14. Saya ajak kita baca bersama-sama ayat yang luar biasa ini. Siap ya, kita baca. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap awal tahun orang-orang itu punya yang namanya resolusi. Betul gak sih? Saya pengen tahun ini begini, saya pengen begini. Ya biasanya resolusi gak jauh dari mengoptimalkan berat badan. Optimal itu artinya ada yang perlu naik, ada yang perlu turun gitu ya. Mengoptimalkan bagian dari resolusi. Tahu nggak kenapa orang dari segala golongan itu pengen tulis resolusi tahun baru? Ini seorang ahli psikologi sosial ya, namanya Omid Fotuhi bilang begini. Sebagai manusia kita adalah makhluk yang bercita-cita. Fakta bahwa kita memiliki tujuan, fakta bahwa kita ingin menetapkan tujuan hanyalah perwujudan dari keinginan internal dan hampir universal untuk ingin berkembang, ingin mencapai, ingin berkembang dan bertumbuh. Ternyata Tuhan ciptakan kita seperti ini. Pengen punya tujuan, pengen punya cita-cita, pengen bertumbuh. Masih ingat? Nah, kita ini dulu ya. Saya skip dulu sebentar. Nah, jadi kalau mengejar yang lebih baik itu pertama bicara tentang tujuan.
Katakan sama-sama, tujuan. Tidak ada pengejaran tanpa sebuah tujuan. Dan tujuan yang tadi kita baca di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 adalah memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ternyata yang namanya pengejaran di dalam hidup kita untuk sesuatu yang lebih baik itu dimotivasi oleh hadiah. Mungkin ada yang membayangkan, Pak, kita ini udah rohani, Pak. Kita motivasi bukan hadiah. Motivasi kita apa yang rohani biasanya? Memuliakan Tuhan gitu ya. Lalu kita seolah-olah menganggap pengejaran yang dimotivasi oleh hadiah adalah sesuatu yang duniawi. Nah, kayaknya enggak gitu ya. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang, lupakan apa yang ada di belakang, arahkan pandanganmu ke depan, dan berlari untuk apa? Memperoleh hadiah. Jadi pengejaran di dalam hidup kita untuk sesuatu yang lebih baik itu dimotivasi oleh hadiah. Pertanyaannya, hadiahnya seperti apa? Nah, itu yang membedakan kita yang di dalam Yesus dengan mereka yang tidak di dalam Yesus. Itu yang membedakan pengejaran kita dengan orang lain. Tidak sama. Ya, nanti kita akan lihat. Resolusinya mungkin sama. Apa tadi? Mengoptimalkan skala di dalam metrik timbangan badan. Itu panjang banget ya. Mau diet gitu ya, paling singkatnya gitu. Pengen langsing gitu. Resolusi mungkin sama ya. Anak Tuhan pengen turun berat badannya, yang tidak kenal Tuhan juga sama pengen turun. Tapi nanti kita akan lihat apa yang membedakan. Nah, kita mesti ngerti itu nanti ya, kita akan bicara. Saudara, sekali lagi pengejaran kita dimotivasi oleh hadiah. Masih ingat bagaimana Rasul Paulus kasih tahu kepada kita semua, orang-orang yang ada di dalam Yesus. Dia bilang begini di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Paulus katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, nah lihat ya, kamu tahu nggak yang dapat hadiah cuma satu. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Memperoleh apa ini? Memperoleh hadiah. Ya, saudaraku yang di dalam Tuhan. Jadi mari kita samain frekuensi yang ada di kepala kita dengan frekuensinya firman Tuhan. Yang mengajarkan kepada kita, kalau kita kejar sesuatu yang lebih baik, harus punya tujuan. Pengejaran melibatkan tujuan. Dan tujuan itu dimotivasi oleh hadiah. Tujuan itu adalah untuk memperoleh hadiah. Simpel ya. Seringkali saya sempat bertanya begini waktu saya persiapan khotbah ini. Ya, waktu kecil saya suka hadiah. Sampai sekarang pun suka hadiah, saudara ya. Pernahkah kita berpikir, kenapa waktu kecil kita suka hadiah? Apakah ada yang ngajarin kita? Kamu nanti kalau ada orang bawa bungkusan, dibungkus dengan kertas yang bagus, itu namanya hadiah. Pokoknya itu bagus, itu kamu mesti pengen. Ada yang ngajarin gitu? Nggak ada ya. Pokoknya ada hadiah, kita senang dan kita pengen dapat hadiah. Ya, itulah kita diciptakan Tuhan seperti itu. Jadi saudara, ayo kita samain frekuensi paradigma kita supaya sama dengan firman Tuhan. Hidup kita adalah mengejar yang lebih baik, punya tujuan, dan itu adalah memperoleh hadiah. Nah, sekarang tinggal kita tanya, hadiahnya apa? Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang
yang di luar Tuhan Yesus. Hadiah yang tadi Paulus bilang adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Masalahnya, seringkali sebagian orang Kristen itu kalau berpikir surga selalu milah-milah. Sekarang kita masih di bumi, surga nanti. Jadi hidup kita sekarang gak ada kaitannya dengan surga. Lu gak usah mimpi dulu deh sekarang deh. Lu masih menjejakkan kaki di bumi nih. Surga nanti. Kebayang ya? Sehingga waktu kita hidup di bumi sekarang ini, kita kayak gak punya kaitan dengan surga karena surga nanti belum terjadi. Nah, padahal kita bilang, kamu harus lupakan apa yang ada di belakang. Arahkan pandangan ke depan. Lari untuk memperoleh tujuan, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Apa makna ayat ini kalau surga tidak relevan sekarang ini? Apa arti ayat ini kalau yang namanya sesuatu yang surgawi atau panggilan surgawi nggak ada kaitannya dengan apa yang kita hidupi sekarang ini? Yuk kita level up. Artinya paradigmanya harus berubah. Yang kita hidupi di bumi sekarang ini, saya mau kasih tahu nih saudara. Yang kita hidupi di bumi sekarang ini adalah sebagian kecil dari apa yang nanti kita akan peroleh sempurna di surga. Karena itu di bumi ada yang namanya kebahagiaan, betul? Ada yang namanya sukacita, betul? Ada yang namanya peace, betul? Tapi semua itu hanya sebagian kecil. Kayak kalau makanan ini hidangan pembuka. Satu kali ketika saya ke Korea waktu itu, bukan dalam rangka pelayanan, dalam waktu tugas waktu itu, waktu saya masih bekerja di marketplace, saya dijamu oleh mitra bisnis saya di Korea. IT, yang bagian IT ya, ikan besar ya. Jadi eksekutif, ayo kita makan di rumah makan yang oke gitu kira-kira ya. Nah mereka itu saudara, kalau kita makan, apapun menunya, yang pertama keluar adalah rangkaian sayur yang sudah terfermentasi namanya kimchi. Oh, udah tahu semua lah ya, nggak usah dijelasin apa kimchi ya. Oke. Nah lalu si eksekutif Korea itu bilang begini, Mr. Hendrik, kita bisa tahu ini restoran makanannya enak atau enggak, cukup dinilai dari kimchi yang pertama keluar itu enak atau enggak. Kalau kimchinya enak, pasti makanan utama yang keluar sudah kimchi enak. Dan sebaliknya, kalau kimchinya jelek, wah udah kita jangan makan lagi di restoran ini. Padahal hidangan utamanya belum keluar. Nah mungkin kira-kira gitu ya, gimana kita sekarang hidup di bumi dengan sebuah paradigma memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi, sesuatu yang ada di surga. Di surga nanti akan ada, tidak ada ratap tangis, tidak ada maut. Kita akan hidup dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Tuh. Jadi nanti kita di surga bukan hidup seperti roh yang melayang-layang tanpa wujud. Kita akan hidup dengan tangan, kaki, mata, dengan tubuh yang kita kenal sekarang. Tapi bedanya itu tubuh yang sempurna. Tubuh yang gak bisa tua, tubuh yang gak bisa mati, tubuh yang gak bisa sakit. Kebayang? Sekarang kebayang kenapa kita sekarang pengen punya berat badan yang optimal, yang kalau kita naik ke dalam skala metrik timbangan, gitu ya. Kenapa kita pengen diet, kenapa kita pengen berat badannya bagus gitu saudara. Kalau kita kaitkan dengan surga, nanti di surga kita akan alami itu. Masa sekarang kita, bahasa orang Surabaya, ugal-ugalan, nangkap sesuatu. Masa sekarang kita ugal-ugalan, kita akan peroleh itu semua. Jadi
kita ngejar yang lebih baik, ada hadiah. Dan hadiah itu, tolong jangan dilihat hanya yang ada di bumi. Tapi lihat hadiah yang ada. Saya juga gak bilang lupakan apa yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi ini sementara dan akan habis lenyap, dibakar oleh api. Habis lu semua, udah. Jangan ingat-ingat apa yang ada di bumi. Semuanya nanti kamu akan diganti di surga. Bukan begitu konsepnya. Yang ada di bumi, sekali lagi saudara ya, ini perlu perubahan paradigma. Adalah sebagian kecil daripada apa yang kita akan terima sempurna di surga. Kalau hidup kita seperti itu, wow, pasti hidupnya berbeda, saudara ya. Pada saat misalkan, nih teman-teman yang masih muda, dipromosi, seneng gak? Seneng kan? Dipromosi seneng, tapi kalau yang di luar Tuhan, dipromosi langsung mungkin dari sepatu ke lantai ada jarak 1 mili, agak naik dikit itu, gitu ya, ngambang. Tapi yang anak Tuhan dipromosi seneng gak? Seneng, jangan bilang jangan aku tolak dalam nama Yesus segala kesenangan duniawi. Seneng lah gitu ya. Seneng, tapi senengnya gimana? Dia bilang, ini dari siapa? Dari Tuhan. Dan sukacita yang aku alami sekarang ini belum apa-apanya dengan sukacita yang akan aku terima nanti ketika aku terima promosi dari surga. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ngejar yang lebih baik itu tujuannya seperti itu. Harus lihat hadiah. Oke, puji Tuhan. Yang kedua, ngejar yang lebih baik itu bukan hanya bicara tujuan. Ayo pergi ke sana. Pasti tanya kan, terutama kalian yang masih muda. Kenapa gue mesti pergi? Gitu kan. Enggak, pokoknya taat aja pergi ke sana. Enggak, kenapa mesti pergi? Itu bicara reason, alasan. Alasan kenapa harus pergi? Kenapa harus kejar? Jadi yang kedua ini mengejar yang lebih baik bicara tentang alasan. Nah, saya mau kasih lihat Alkitab tadi sebelum ini kita lihat ada 2 ayat yang berbicara tentang alasan kenapa Paulus bilang kamu harus lupakan yang di belakang, kejar yang di depan, kejar hadiah. Alasannya apa sebelum ini ya? Nah, ada 2 ayat. Dan ayat ini kalau nggak dijelasin bikin bingung. Oke. Alasan yang pertama bilang begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Alasan yang pertama, belum sempurna. Betul? Ayat ini bilang itu. Tapi alasan yang kedua kok aneh. Paulus bilang gini kan tadi kan, lupakan yang di belakang, arahkan pandangan ke depan, kejar hadiah, lari. Ayat 15 katakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Kita yang sempurna berpikir hidupmu adalah pengejaran. Hidupmu adalah kejar hadiah, yaitu panggilan surgawi. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian. 2 alasan, tapi kita bertanya, kenapa alasan yang pertama di dalam ayat yang ke-12 berbicara kita belum sempurna, tapi ayat yang ke-15 katakan kita yang sempurna. Betul? Oke, kita lihat yang pertama ya. Mengejar, bicara alasan, tadi kita bicara tujuan. Alasannya adalah karena bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, artinya belum sempurna. Sempurna di ayat ini berarti perfect, dari English Standard Version. Artinya belum dalam kondisi yang belum sempurna, artinya belum dalam kondisi tanpa cacat celah. Not perfect. Benar ya? Nah, karena belum sempurna itulah maka selalu ada ruang untuk mengejar yang lebih baik. Betul enggak? Tapi bedanya, sekali lagi bedanya, kita belum sempurna, yang di luar Tuhan juga belum sempurna. Bedanya apa? Kalau yang di luar Tuhan akan bilang gini, ditanyakan mungkin sama orang tua, sama
tokoh adat, kenapa kamu bawa lari itu pasangan orang lain misalkan gitu. Dia bisa jawab gini, ya maklumlah saya manusia yang belum sempurna. Ya. Kenapa kau curi uang itu? Saya manusia yang belum sempurna, mata duitan memang. Betul? Ketidaksempurnaan dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Itu bagi orang yang di luar Tuhan. Tapi buat kita tahu kita tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan kita tidak pernah pakai untuk jadikan itu alasan untuk berbuat dosa. Tapi sebaliknya saudara, dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, kita ini adalah ciptaan yang baru. Yes, saya belum sempurna. Kenapa kamu yang belum sempurna tidak kamu jadikan alasan untuk dibikin dosa? Karena saya adalah ciptaan yang baru. Katakan sama-sama, ciptaan yang baru. Semua yang ada di dalam Yesus, dikatakan di dalam 2 Korintus 5:17, adalah ciptaan yang baru. Semua yang hadir di dalam ibadah ini adalah mereka yang ada di dalam Yesus. Karena itu, tengoklah kiri kanan, dan Anda sedang melihat, tengok dong. Dialah ciptaan yang baru. Kalau Anda kenal baik, masa sih lu ciptaan baru? Iya benar, firman Tuhan bilang begitu. Tapi belum sempurna. Tapi karena ciptaan yang baru, berarti ketidaksempurnaan adalah kesempatan untuk level up. Tidak sempurna berarti selalu ada ruang untuk mengejar yang lebih baik. Yang memahami ini boleh katakan amin, saudara. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang alasan yang kedua yang tadi bikin bingung. Dikatakan kita yang sempurna harus berpikir begitu. Oke, apa maksudnya? Alasan yang kedua, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Maksudnya apa ini? Sempurna di sini, nah kalau saya lihat English Standard Version, ESV ini ya, ESV, itu diterjemahkan sebagai mature. Artinya sempurna di dalam ayat ini artinya orang yang matang, orang yang bukan anak-anak rohani, orang yang bertumbuh, orang yang level up. Jadi kita mengejar yang lebih baik karena kita semua bukan orang yang statik, bukan orang yang selalu minum susu dan terus akan minum susu. Betul? Tapi orang yang bertumbuh dewasa, orang yang akan disempurnakan, itulah artinya maturity. Dia bertumbuh, dia level up, karakternya tambah baik, etikanya tambah bagus. Bertumbuh dewasa. Sampai satu titik, kesempurnaan itu akan terjadi. Di mana? Tuhan janjikan kepada kita, kita akan sempurna meskipun kita sekarang belum sempurna. 1 Tesalonika 5:23, coba kita baca ayat ini ya. Untuk mengingatkan kita sesuatu yang kayaknya ideal banget, sempurna, kayaknya gak mungkin deh. Tapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5:23, satu doa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika terkait dengan kedatangan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan sampai titik ini. Tidak bercacat, roh, jiwa dan tubuhnya terpelihara sempurna. Justru karena kita punya hope, punya pengharapan ini, betul? Maka kita sekarang menjadikan kesempurnaan tadi alasan. Saya harus bertumbuh, tadi kan mature ya artinya sempurna itu. Saya harus bertumbuh. Karena saya akan sampai di satu titik, yaitu roh, jiwa dan tubuh saya terpelihara sempurna. Itu namanya berintegritas ya. Apa yang kita imani, apa yang kita harapkan, sekarang kita pengen lihat itu sedang terjadi di dalam hidup kita.
meskipun belum sempurna. Coba bayangin gini, saya percaya dalam nama Yesus, roh jiwa dan tubuh saya akan terpelihara sempurna, tidak bercacat celah pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Amin saudara, amin. Semua jawab gitu kan saudara. Tapi sekarang cek hidupmu gimana. Kalau kita lihat hidup kita, ceritanya sempurna ada di titik ini misalkan. Nih di sini, sempurna. Sekarang kita ada di sini. Berarti sekarang kita mesti melihat level up. Level up. Mature. Betul? Kita sedang melihat trayektori hidup kita menuju titik ini. Tapi coba bayangkan. Amin. Tuhan akan datang, amin. Akan terjadi 1 Tesalonika 5:23, amin. Sempurna, amin. Amin. Tapi hidup kita sekarang bukannya begini. Apa lawannya level up, level down? Begini, naik dikit. Jeblos, jeblos, jeblos. Saya berdoa oleh anugerah Tuhan yang ajaib. Semua yang dengerin firman pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat trayektorimu level up. Amin. Saya ngomong ini diberikan anugerah karena saya tahu persis kita gak mampu. Gak mampu. Tapi anugerah Tuhan berikan bersamaan dengan anugerah yang kita responi dengan iman, kuasa Tuhan berikan kepada kita. Firman diberikan untuk mengubah kita. Kuasa Roh Kudus diberikan untuk menjamah kita sehingga kita yang merasa gak mampu tapi kita lihat level up itu terjadi sampai roh jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Yesus datang kembali. Oh haleluya, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maranatha. Haleluya. Yuk kita terapin sekarang prinsip-prinsip Alkitab tadi ke dalam 2 aplikasi aja ya. Yang pertama, renungan dan aplikasi yang pertama. Oke, masuk. Apapun resolusi tahun baru kita harus berkaitan dengan hadiah panggilan surgawi. Ya kan tadi kita udah belajar kan gitu ya. Kita disuruh ngejar hadiah yaitu panggilan surgawi. Jadi kita perlu bertanya kalau resolusi tahun baru kita ingin lebih fit, kita ingin lebih sehat. Apa sih yang surgawi dari lebih fit, lebih sehat? Atau itu cuma kesombongan gue aja, gue pengen kelihatan kalau di Instagram gak perlu di foto, gak perlu kompresin perut. Pokoknya udah ideal semua gitu kan. Apa yang surgawi dari resolusi kita? Kalau kita di dalam resolusi itu ada oke, saya pengen dapat karir yang lebih bagus di tahun ini. Oke, kita mau tanya apa yang surgawi dari karir dan pekerjaan kita apa? Saya bantu jawab ya. Sekarang di muka bumi, kalau kita kerja, kalau kita punya karir, kalau kita punya usaha, kan untuk orang lain, bener gak sih? Punya bos, punya pelanggan, betul ya? Tapi nanti di surga, semua yang kita lakukan untuk apa? Untuk Tuhan. Nah, ada kaitannya nggak? Ada kaitannya. Sekarang kita yang hanya melihat kerja kita, usaha kita untuk pelanggan, untuk bos, mesti bisa lihat yang kita kerjakan bukan hanya untuk bos, bukan hanya untuk pelanggan. Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk atau kepada Tuhan. Tiba-tiba resolusi kita yang seolah-olah duniawi, ya duniawi kan, kejar karir, mau jadi lebih fit gitu kan. Ternyata itu surgawi. Kalau paradigmanya diubah, dikalibrasi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Aplikasi yang terakhir ya, yang nomor 3. Loncat ke yang nomor 3 aja. Kalau lagi ngejar, kita selalu bilang, jauh banget yang kita kejar. Ideal banget yang kita kejar. Jadi kita perlu bisa melihat upaya pengejaran kita bukan hanya manusiawi tapi juga ilahi. Upaya pengejaran kita bukan hanya upaya manusiawi tapi juga adalah sebuah natur yang ilahi. Karena itu tadi Paulus bilang, aku dapat juga menangkapnya. Dia pengen nangkap kan, dia lari.
Dia pakai mindset seperti pertandingan yang dapat hadiah cuma satu. Jadi dia berlari dengan tujuan memperoleh hadiah. Bagian kita, lari, kejar yang lebih baik, level up. Dan kalau kita mungkin sempat putus asa, aduh, gue punya apa sih? Gue mesti dimotivasi kayak apa supaya gue bisa kejar seperti ini? Nah, ini yang kedua nih. Apakah bagian Allah yang kita telah terima? Karena di dalam seluruh bagian yang Tuhan mau nanti kita terima, sekarang kita sudah menerimanya. Saya ulangi saudara ya. Ngejar itu bukan ngejar mimpi pepesan kosong. Tapi ngejar sesuatu. Tuhan, saya mau kejar di sini. Bagian kita saudara ya. Tanpa sadar, Tuhan sudah lakukan bagiannya untuk kita, dan itu yang kita nggak sadar. Karena itu tadi Paulus bilang begini, aku dapat juga mengangkapnya karena aku sadar aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aku dapat menangkap, aku dapat mengejar karena aku telah ditangkap, aku telah dikejar oleh Tuhan Yesus. Ya, dia yang berikan kuasa, dia yang berikan kemampuan, dia yang berikan urapan. Wow, pengejaran kita ilahi. Amin. Yuk kita doa. Ada seberapa banyak saudara-saudara yang mau mengejar yang lebih baik, level up. Mari angkat tangan saudara. Mari sama-sama angkat tangan, karena tidak seorang pun yang tidak mau. Saya tahu itu. Tapi kita perlu meresponi dengan iman. Tuhan, kami angkat tangan. Ya Yesus. Ketika kami level up, ketika kami mengejar yang lebih baik, kami ingin lihat hadiah panggilan surgawi. Tuhan, buat mata hati kami dan paradigma kami jernih untuk melihat segala sesuatu yang kami terima, kami alami, hal yang baik, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, keharmonisan, itu berasal dari surga ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami kejar hadiah itu Tuhan, kami kejar. Berikan kepada kami hari ini alasan kami belum sempurna, tapi kami ciptaan yang baru. Kami adalah orang-orang yang mature, orang-orang yang sempurna, yang bertumbuh. Bukan yang statik, bukan yang jalan di tempat, bukan yang mundur ke belakang, tapi yang bergerak maju. Karena kami telah ditangkap oleh Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami telah ditangkap oleh Yesus. Kami sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang mature, orang-orang yang bertumbuh dewasa. Kami adalah orang-orang yang mengerti ciptaan baru, tapi belum sempurna, harus bertumbuh, harus level up. Itulah kami Tuhan, itulah kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk berjuang sampai pada akhirnya. Amin Tuhan Yesus. Jadi pemenang. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan mau level up Tuhan Yesus. Kami akan naik Tuhan dan bukan turun ya Bapa. Dengan anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami, Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu untuk Pak Hendrik Tuhan. Kau berkati beliau Tuhan. Kau juga berkati istrinya ya Bapak. Kau berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, jadikan mereka terang kemuliaan-Mu ya Bapak. Engkau berkati Tuhan setiap apapun yang dilakukan, apapun yang setiap dikerjakan Tuhan. Engkau sendiri yang buat berhasil, Engkau sendiri yang buat beruntung ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati keluarganya Tuhan. Curahkan setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani Tuhan. Boleh terus mengalir Tuhan, melimpah ke atas keluarga hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya ralama ya ralaba dalabasik ya Haleluya ralaba. Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
yang disampaikan pada hari ini Kau lakukan dengan setia. Yes. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kau akan naik dan Kau akan tidak akan turun. Berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan dan bersama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Beri saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.